dengan kelompok buruh migran yang lebih besar lagi. Begitu IMU bebas dan menyatukan banyak kelompok, sekarang menjadi kekuatan yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Ya. Terus yang kedua, selain itu juga Saman harus bangga dengan IMU karena selama paling tidak 10-15 tahun ke belakang, IMU sudah menunjukkannya sebagai serikat yang tidak mau dibeli oleh siapapun. Mau disogok pakai uang, mulai kekuasaan sampai jabatan menikitehe. Ya, karena kita buruh migran butuh itu. Buruh migran butuh organisasi yang tidak gampang disuap. Benar? Betul. Banyak kelompok migran di Hong Kong, di Taiwan, Singapura. Begitu ada parpol dekat-dekat, besok dijak Yamcha, sesuai jadi mitra. Ya kan? Terus anak pemilu, ayo coblos si A si B, baru ngono bubar. Benar? Ini organisasi nggak bakal benar-benar memperjuangkan buruh migran. Yang kedua, dia tidak akan meyakinkan martabatnya buruh migran. Benar? Dan saya bangga IMU sudah berhasil membuktikan bahwa IMU tidak menjadi organisasi seperti ini. Karena jika IMU melakukan ini, buruh migran yang akan sengsara. Kita memperjuangkan KT kalian dihapus, nanti organisasi ini bilang nggak apa-apa Pak, jangan dihapus. Ngerti? Konflik. Kita minta pelayanan dibetulkan. Di sana dijak negosiasi karo Yamcha. Nah, seperti inilah yang jadi beban terberat bagi buruh migran. Jadi saya bangga, IMU nggak usah punya kantor, nggak punya kekayaan banyak, kekayaanmu lapangan rumput. Itulah kekayaanmu yang paling tertinggi, tapi disitulah kamu punya kehormatan yang paling terbesar. Kamu tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya. Dan berikutnya, IMU juga harus bangga karena selain bisa memperjuangkan banyak sekali tuntutan yang berhasil kita menangkan, IMU juga melahirkan banyak aktivis migran yang sangat pinter. Sama merasa pinter nggak nang IMU? Melera pinter berarti ada masalah ini. Sampai sing ora aktif apa programnya IMU kurang? Kan itu kan? Kenapa? IMU banyak melahirkan orang pinter konseling. Pidato dari yang tidak mudeng jadi mudeng, orang belum ya. Dari orang yang dulunya ulun-ulun sekarang kejak tawur ayo ya ora. Dulu wedine sapol-polan karo agen, saiki ngadepi konsulat kecil ngene, kecil orang ini, kecil ngene ya. Dari orang yang bahkan dulu nyekel mikrofon ngene-ngene, saiki biasa ya kan. Dari orang yang dulu kalau bengok nang arep konsulat saiki mah bengok-bengok aja. Ya, ini adalah kemajuan kualitas yang tidak semua organisasi bisa. Benar apa enggak? Sama mau masuk organisasi manapun, nggak semua bisa memproduksi orang seperti ini. Iya, Bra? Ya, kenapa? Karena hanya organisasi yang memang konsisten, benar, tepat programnya yang mampu melahirkan ini dan juga imane dukur. Sudah saya bilang, buruh migran itu paling gampang dikorupsi. Kalau saya mau Mbak, gedung PBB, bintang 5, tunjangannya itu gampang. Ya, banyak teman-teman aktivis saya yang sudah akhirnya rusak. Kerjasama BNP 2 TKI, Kementerian Luar Negeri, dikontrak karo Menteri Tenaga Kerja. Gampang, disangoni 2 proyek, bojone golekno penggawean, adike kerjano banyak. Tapi jujur, menjaga iman kita untuk setia kepada mandat yang diberikan kepada kita itu bukan hal yang sepele. Jadi bersyukurlah karena IMU mendidik aktivisnya bener, aktivismu yo akhirnya bener kabeh. Bener? Imannya kejogo, orang gampang kegowo ya, dan juga menjadi orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan inilah yang dulu IMU sing lawas orang mampu. Karena IMU yang lawas dididik jadi koruptor, jadi pecundang, karo gila jabatan. Sorry ya, saya harus ngomong karena ini didikan paling kotor yang pernah dilakukan para LSM menggunakan nama IMU di masa dulu. Ya, jadi saya bersyukur IMU wes waras dan IMU sudah mampu melalui fase paling berat,
untuk mewujudkan mandat sebagai serikat yang benar-benar memperjuangkan buruh migran. Dan inilah yang saya syukuri di EJMU yang 21 ya. Nah yang terakhir saya ingin menekankan ke depan apa yang harus dilakukan. Ada beberapa hal yang harus sampai tahu. Krisis pandemi ini saya tekankan berkali-kali masih akan berlangsung sampai tahun ini. Lockdown, penerbangan dibatasi sampai terjadi sampai akhir tahun ini. Indonesia sekarang semakin tidak terkontrol, benar? Nah, jadi tolong sampean harus tahu rindu keluargamu empatan dhisik. Nggak mungkin bisa cuti. Lek pengen mulai, tolong mikir. Banyak orang kontak kami yang di PT nggak bisa terbang, yang di rumah mau masuk PT juga nggak bisa. Jadi saya mohon maaf, harus mengingatkan sampean berkali-kali. Saya tahu mungkin sampean kangen keluarga, pengen mulai jadi ibu rumah tangga, jadi istri, jadi anak yang baik. Tapi kalau kamu belum siap secara ekonomi, pikiran 1000 kali. Begitu kamu pulang, kehilangan majikanmu yang baik di sini, tiada kesempatan kedua. Mohon maaf ya, tiada kesempatan kedua. Karena belum tentu Hongkong terbuka nomor orang baru. Belum tentu majikan di sini saya ngejeng calon udah ke depan orang yang baik. Benar? Potongan juga semakin diperbanyak. Sekarang penerbangan sering dihentikan. Masa tunggu di PJTK jauh lebih panjang lagi. Jadi tolong pertimbangkan, saya nggak hanya ngomong 100 kali, pertimbangkan 1000 kali. Sampai mungkin tanya, sampai kapan Mbak krisis corona berlangsung? Ini menurut pemain saham dia bilang 2024. Ya, wah, sawemen. Ya tapi kan duduk kue pemain ekonomi dunia. Kamu kan hanya wong piye-piye. Ya ora? Sing pemain saham aja bilang 2024. Lah kita lah, ya kan? Jadi suka tidak suka, kamu evaluasi setiap tahun keputusanmu untuk pulang. Kalaupun kue siap mulai, minimum biarkan corona ini tidak ada lagi. Yang pertama, yang kedua, lihat status ekonomi ini apa. Jadi gini kue boleh pengen usaha, kamu tahu usaha apa yang bisa kamu kembangkan. Ojo boleh telepon saya piye ya balik nang Hongkong Mbak, boh rane solusi aku. Ya, karena banyak yang begitu. Ya, ngimboki tak kok ngono kuwi terus lek jawab piye coba. Saya kasihan tapi nggak ada kalau saya ke Singapura piye jajan. Pak kuwi tak jawabannya, ya. Saya di PT Mbak belum bisa terbang, terus piye lek ngurus. Ya, kayak sekarang tiba-tiba semua penerbangan dari Indonesia ditutup gara-gara berapa orang kena masuk 8 orang lewat Garuda. Sekarang kasus Indonesia tertinggi salah satu di dunia setelah India. Indonesia masuk daftar hitam semua negara. Kamu transit saja lewat Indonesia, negara lain tidak akan mau menerima. Transit gue, transit. Indonesia seperti statusnya seperti India, masuk kategori black. Ya, transit saja kamu harus melalui fase tes yang banyak sekali, apalagi kamu pulang cuti balik meneh. Aku orang jamin majikanmu akan selalu punya hak memerintahmu, pemerintah kok nggak akan masalah. Kenapa? Karena terpenting adalah orang kena corona. Kamu datang dari Indonesia selalu dipikirkan bawa corona, benar? Nah jadi kenapa itu? Pertimbangkan sekali lagi untuk cuti maupun untuk pulang. Tahun depan saya bisa pulang nggak? Saya tidak bisa menjawab. Ente nono akhir tahun ngarep delok meneh ya. Tahun ngarep delok meneh ya. Jadi tidak ada jawaban dari pertanyaan kita semua. Pengadilan, kok jangan pengadilan PBB. Saya kan harusnya terbang beberapa kali ini pamer ya. Ke Amerika, pamer ambean ya. PBB deklarasi semua sidang PBB sampai akhir tahun ini semuanya online. PBB loh gue. Ya, yang ukurannya adalah bisnis dan pemerintah online. Jadi saya bayangkan krisis ini masih seperti ini. Nah berikutnya yang harus selalu sampai perhatikan, kondisi buruh migran akan sudah buruk dan semakin memburuk tahun ini sampai tahun depan, sampai tahun 2024.